Ngapain ketawa ya? Ya kita ngobrol terus di sini ya. Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Namaste, Shalom. Semoga pikiran indah dan baik datang dari segala penjuru. Makin panjang. Salam sejahtera. Salam sejahtera. Semoga Indonesia semakin sejahtera, Semakin maju. Indonesia maju ya. peradabannya harus maju. Wis, Prabs. Pak Jokowi juga. Indonesia maju. Hashtagnya maksudnya hashtagnya. Udah jangan politik lagi, puyeng saya. supaya tetap netral jadi Prabs. Kalau politik itu kan Ganjar. untuk kasta kesatria kan. Apa tuh? Politik itu kan penuh konflik, peperangan. Jadi untuk kasta kesatria, biarkan kasta kesatria untuk menangani. Kan kita kasta Brahmana, Di pewayangan cinta tuh, damai gitu. kasta kesatria itu siapa? Para raja. Oh. Para raja, para Kalau Brahmana? ustadz atau kiai, ya, priyayi, bante, biksu, romo, sufi. Anda kaget. Anda terlalu cepat bereaksi, terlalu cepat menyimpulkan bahwa gitar itu harus membuat kita kaget. Gue takutnya jadi latah gitu ya, kacau. Jadi tema hari ini adalah Kaget. bagaimana kita bereaksi. Berpikir itu salah satu. Iya. Itu kan Berpikir ya. kita tuh sering Kalau kali, reaksi itu kan nggak dipikirin. kita tuh sering kali menjawab pikiran kita sendiri. Pikiran kita tuh bisa beranak pinak, Kang. Oh ya? Iyalah. Misalkan iya kan? Iya. Kalau kita sendirian misalkan mikir apa, tiba-tiba kita bereaksi atas pikiran kita sendiri. Oh, Jadi thinking feeling loop istilahnya itu. buset. Apa Think- tuh? Itu pikiran kita tuh looping, feelingnya juga looping, makin kayak bola salju gitu, efek bola salju. Jadi kalau kita pikirnya negatif atau positif atau terserah lah, itu bisa kita jawab lagi pikiran kita sendiri, belum ke orang lain ya. Kita belum bereaksi ke orang lain, sama diri sendiri tuh bisa sangat beracun kalau nggak dilatih. Itu dia maksudnya, bisa sangat, itu halusinasi tuh baliknya ke situ sih, Kang, kayaknya. Kalau kaget itu kan di luar pikiran kan? Nggak bisa, nggak ya. Namanya Jadi juga ada agak tes, beda. saya pernah dengar ya, saya nggak tahu ini, tapi nggak usah dari sumbernya mana gitu. Tapi ada tuh di tes, ibaratnya para orang-orang yang sering latihan meditasi lah istilahnya ya, sama TNI atau para tentara yang sering mendengarkan suara tembakan, Abri. misalkan gitu. Tapi ini di Amerika ya. Angkatan bersenjata TNI Indonesia. Jadi dua-duanya itu dites. Orang-orang yang suka meditasi ini. Biasanya kalau Ahli. cerita itu dari berbagai negara dan ujungnya Indonesia itu biasanya. Enggak, kalau itu komedi, kalau ini beneran. Ini, Oh beneran. Lanjut. Lanjut. kalau di Amerika. Dan para TNI atau orang-orang militer ini kan sering mendengar suara tembakan ya. Nah, suara tembakan atau ledakan ini Gitu nih. Wah, gitu misalnya. Terus diuji di depan para ahli ini gitu. Ya, coba siapa yang kaget ketika mendengar suara tembakan gitu. Suara tembakan itu dibunyikan atau suara ledakan itu tentu saja spontan ya, mereka tidak dikasih tahu. Uhuy. 3, 2, 1 dor gitu, enggak kan. Jadi Oke. kapan meledaknya tuh mereka nggak tahu. Tapi buktinya itu terbukti kalau para tentara ini masih aja kaget gitu mendengar suara tembakan, padahal masih sering atau mereka sering kali menghadapi itu. Sedangkan si tokoh-tokoh atau para ahli meditasi ini paling cuman micro expression gitu, paling cuman gerak dikit gitu, misalkan kulit wajahnya. Kalau si para militer ini startle tuh kayak motor kalau di starter gitu kali ya. Jadi agak ini starter apa starter? startle. Oh, starter. Istilahnya kalau nggak salah startle gitu, agak ini karena ya pikirannya mungkin nggak dilatih ke arah netral. Nah itu pikiran itu juga malas mikir dari Bang Bedul tuh. Bukan Bedul ke arah- malas mikir. Padahal itulah dia mikir. kira-kira. Ya. Padahal dia mikir itu. Mungkin kita latihannya tuh untuk fokus kepada hal-hal yang netral sehingga kita nggak gampang terpengaruh meskipun suara tembakan atau gitar jatuh tadi juga sih. Itu melatih ini bukan sih, melatih intuisi ya. Bisa jadi. Kalau di Cina ada istilahnya Wu Wei atau Apa? saya nggak tahu cara bacanya. Huawei. Itu Tulisannya handphone dong itu. WU
WEI gitu. Oh, itu way. Wu wei ya. Artinya yang saya tangkap ya adalah non reaction sebetulnya. Tidak bereaksi atau apa, seperti seolah-olah tidak ada tindakan gitu. Kalau ada aksi itu jangan langsung direaksikan. Tapi yang saya tangkap hal lain adalah kita sebetulnya mengalir, alias seperti kita mengerjakan sesuatu effortless gitu. Misalkan kalau kita mencintai sesuatu kan kayak kita nggak bertindak gitu, kayak meraih prestasi itu kayak gampang ya, karena kita kayak non reaction gitu, kayak kita kayak nggak bertindak padahal bertindak gitu. Mengalir. Ya biasanya kan segala sesuatu itu dikerjakan dengan melibatkan pikiran, termasuk pikiran yang sangat serius. Itu ketika dilakukan pertama kali. Kita belajar mobil kan kita berpikir, dan itu akhirnya kan sulit sekali gitu. Sulit, tetapi memang dimulainya dari proses berpikir kan gitu. Kita mengenali fungsi-fungsi yang ada di dalam mobil dan bagaimana cara. Tapi lama-lama kan tidak dipikirkan lagi. Lama-lama jadi berbagai aktivitas keseharian juga begitu. Kan kita nggak lagi mikirin bagaimana cara buang air segala macam, semua menjadi rutinitas. Jadi semuanya intuitif gitu. Semuanya dikerjakan bawah sadar akhirnya. Jadi karena itu diulang-ulang. Termasuk ketika kita misalnya mengetikkan nomor telepon berkali-kali kepada orang yang sama. Dulu ya, kepada orang yang sama. Kalau dulu sebelum ada phone book gitu, kita hafal. Banyak orang yang hafal kan gitu. Lama-lama kan itu masuk ke dalam alam bawah sadarnya gitu. Jadi penting untuk memulai segala sesuatu dengan proses berpikir, tapi lalu kemudian jadikan itu kebiasaan ketika itu positif, dan itu akan menjadi sesuatu yang tidak lagi perlu dipikirkan. Kalau pikiran kita setiap hari dipenuhi atau kita setiap hari memikirkan segala sesuatu, ya lelah juga kan pikiran kita gitu. Tidak kuat juga. Makanya betul juga kata Bang Bedul itu. Aduh, malas mikir ya. Mau kemana ya? Enggak, ini nih. Improvisasi lah, improvisasi. Ya, pikiran kan ya improvisasi betul. Spontan. Pikiran ini memang vibrasinya lemah sekali dibanding vibrasi perasaan ya. Sehingga kalau kita memikirkan sesuatu atau misalkan kita mengucapkan sesuatu, kadang-kadang nggak berasa juga sih di sini gitu ya. Kecuali memang entah bagaimana latihan atau caranya, pikiran sama perasaan mungkin bisa connect gitu, sehingga setiap apa yang dipikirkan tuh disambungkan ke sini. Mungkin itu yang disebut keselarasan terus terwujud ya sebagai doa misalkan. Gitu kali ya. Namanya juga improvisasi ya kan. Yang menarik sebenarnya intuisi itu juga salah satu sumber ilmu pengetahuan sebenarnya gitu. Kalau menurut para ahli logika ya gitu. Jadi ya, sumber ilmu pengetahuan tuh ya ada wahyu, ada pikiran, ada juga intuisi. Jadi kalau nggak salah ada tokoh namanya Maslow, itu Abraham Maslow yang bilang, lonceng itu ya. Iya. Anjing sama lonceng lah pokoknya. Ya, yang sering saya dengar lah. Dia bilang intuisi itu peak experiences itu, jadi puncak dari pengalaman gitu. Jadi ya karena tadi ya, mungkin pengalaman yang berulang-ulang dia kemudian menjadi pengetahuan. Intuisi itu kan definisinya kira-kira kan sederhananya pengambilan kesimpulan tanpa melalui proses berpikir gitu. Kira-kira begitulah ya, atau pengetahuan yang muncul tanpa melalui tahapan-tahapan berpikir tertentu gitu. Sehingga bisa muncul kebijakan, sikap, tindakan atau kata-kata yang keluar begitu saja karena dari pengalaman yang hebat gitu seseorang, yang orang lain tangkap misalnya itu kok nggak masuk akal, tapi ternyata hasilnya baik gitu, konsekuensinya baik gitu. Kalau itu intuisi gitu. Kalau di lagi-lagi TNI ya, tapi saya karena ada slogan kalau ragu apa katanya? Kalau ragu pulang ya. Nggak tahu saya. Kalau ragu, pokoknya kalau ragu jangan berangkat gitu kalau di TNI gitu ya. Iya pernah dengar. Ya, kalau redaksinya saya ragu jangan pernah. Gitu pokoknya intinya ya. Itu saya pernah ini. Lanjutin dulu. Saya mau ngedistract doang. Pengambilan keputusan itu kan
ya kita jangan sampai ragu, memang kita harus yakin. Atau kita bisa mengujinya dengan misalkan koin gitu kan. Ada koin gambarnya, gambarnya. Ada gambar, ada angka misalkan. Nah, kita misalkan saya mau berangkat nggak nih ya? Saya kalau gambar berangkat, kalau angka enggak gitu misalkan ya. Oke, kalau gambar berangkat misalkan. Nah, begitu kita lempar koinnya, Anda mengambil keputusan ketika masih di atas. Harapan Anda apa gitu. Kalau harapan yang keluar itu berangkat, ya udah berangkat. Kira-kira gitu kira-kira. Tapi kalau tiba-tiba angka nggak jadi berangkat ya, jadi malah pokoknya keyakinan lah kayaknya yang menjadi kunci utama pengambilan keputusan gitu. Saat ini kesimpulan saya pribadi, jangan-jangan saat nanti hasilnya ya serahkan kepada Tuhan mungkin ya. Saya punya cerita, bukan saya punya, saya pernah membaca cerita. Saya sering menjadikan cerita ini sebagai contoh terkait dengan intuisi, meskipun orang lain menceritakannya dalam konteks untuk melihat kebenaran yang beragam ya gitu, untuk lebih bijaksana melihat kebenaran yang beragam. Mudah-mudahan ini tidak lama. Saya ingat misalnya sebuah cerita yang persisnya saya tidak hafal ya, tapi garis besarnya adalah sebenarnya ada sih di YouTube atau di sumber-sumber lain ya, cerita ini banyak ya, tapi mungkin bisa kita ulang ya. Cerita tentang seorang guru yang bijaksana ketika menghadapi dua orang muridnya yang bertengkar mengenai sesuatu, hitungan lah gitu. Contoh ilustratifnya bahwa 4 tambah 4 itu 8 gitu, menurut murid yang pintar. Terus murid yang satunya, saya nggak tahu pernah menceritakan di ruang ini atau tidak. Saya ceritakan ulang lagi aja karena kita ngomongin intuisi. Murid yang satunya bilang 4 tambah 4 itu 10 lah kadang-kadang, katakanlah begitu lah ya. Murid yang bodoh nih kira-kira begitu. Mereka berdebat tidak berhenti gitu. Berdebat ini cuma antara dua murid aja? Ya, antara dua murid saja. Ketika mereka jauh atau sudah lulus gitu, berpisah dari gurunya. Lalu kemudian mereka bertaruh itu tuh, taruhan, kata si murid yang bodoh itu, sebut saja begitu ya, ini terlalu kasar kata bodoh itu. Nggak pintar lah pokoknya. Ya kan mendingan nggak pintar daripada ke arah sana ya kan. Ini NLP. Iya. Dia bilang kalau misalnya kita tanyakan sama guru mana yang benar gitu. Kalau misalnya Anda yang benar, kalau misalnya saya yang benar, Anda harus menaruh topi Anda gitu. Topi di tanah, topi kelulusan. Topi wisuda lah. Itu sebuah lambang kejatuhan harga diri lah gitu kira-kira. Tapi kalau gua yang benar gitu, kalau lu yang benar, lu boleh potong leher gue gitu. Jadi sadis sekali gitu taruhannya. Ini yang ngomong yang bodoh nih, yang kurang pintar tadi gitu, yang berkesimpulan karena 4 tambah 4 itu kan matematika, jadi pasti logika. Datanglah mereka kemudian menghadap si gurunya gitu, lalu diceritakanlah perdebatan itu dan taruhannya seperti apa. Si gurunya itu tanpa berpikir panjang langsung mengatakan, oh yang benar itu memang 10 gitu. Kata gurunya gitu. Nah akhirnya si murid yang pintar ini kecewa sekali dengan gurunya. Lalu kemudian dia menyampaikan kekecewaannya dan pergi gitu. Tapi sebelum pergi gurunya berpesan sesuatu. Nanti kalau di jalan ada apa-apa, kamu jangan berlindung di pohon besar gitu, kayak gitu. Dia sudah tidak peduli tuh dengan apapun yang diomongin gurunya, karena gurunya mengkhianati ilmu pengetahuan yang pasti gitu kira-kira. Nah, murid yang pintar langsung pergi. Yang pintar itu pergi, dia pergi. Tapi di jalan itu ada hujan, badai dan susah, dan dia melihat sebuah pohon gitu. Nah, ketika dia mau berlindung di bawah pohon itu, dia teringat, gurunya tadi mengatakan itu. Dan dia masih menahan diri gitu beberapa langkah. Ibaratnya gua nggak mau nurutin guru gua gitu ibaratnya ya. Dia berjalan menuju pohon itu, tiba-tiba pohon itu runtuh. Wah gitu. Dia langsung berarti gurunya benar gitu. Dia sadurung apa ya kejadian nih berarti. Tawuruh sadurung kejadian nih berarti. Tahu masa depan. Winara apa gitu lah. Pokoknya gitulah ya pokoknya. Nah, akhirnya dia sadar, jangan-jangan gurunya punya rahasia. Tunggu. Pas pada saat dia berlindung, pohonnya jatuh, artinya kan dia bisa kejatuhan pohon dong kalau. Enggak, dia kan nggak sampai berlindung. Sampai. Jangan ya. Dia nggak sampai berlindung. Jadi dia apa yang disarankan gurunya tadi apa?
jangan berlindung Oh di pohon. jangan berlindung. Saya pikir disuruh berlindung. Enggak, dia jangan gitu. berlindung. Misalnya kalau ada apa-apa gitu. Tapi kan itu peluang untuk berlindung. Tapi Karena terus hujan. dia ingat gitu. Iya, hujan besarnya. Ingat, jadi sebelum dia berlindung pohon itu jatuh gitu. Lalu dia kemudian ingat pesan gurunya, lalu kemudian tersadar jangan-jangan sebenarnya ada sebuah rahasia dari jawaban guru tadi gitu. Peramal ternyata gurunya. Dia pergi lagi ke gurunya, minta maaf segala macam dan minta penjelasan. Dan gurunya mengatakan, ya 4 tambah 4 8 itu kebenaran kecil katanya. Kalau 4 tambah 4 10 11 atau berapapun seperti yang dipertahankan oleh saudaramu itu kebenaran besar. Kok bisa begitu? Ya karena itu persoalan kemanusiaan. Aku tidak mau melihat kamu menang dalam taruhan itu dan Memotong leher. ya itu soal kemanusiaan gitu. Ya. Orang biasanya menggunakan cerita itu untuk meng-highlight soal kebenaran besar, kebenaran kecil. Ada yang di atas kebenaran yang logis, yang matematis tadi itu. Gitu. Ada yang di atas, kalau zaman sekarang misalnya ya, memang kita harus taat pada konstitusi gitu misalnya. Ketika seseorang belum cukup umur untuk maju sebagai cawapres gitu misalnya, maka di otak-atik Iya, iya, iya. hukumnya di MK dan seterusnya, lalu ya akhirnya kan menjadi legal. Nah itu kan sebuah kebenaran kecil. Di atas itu kan ada Kebenaran besar. etika gitu misalnya, harusnya gitu, yang tidak tertulis, yang memang ya lu nggak bisa pegang sih sebenarnya, tapi kan harusnya dipegang gitu. Etika itu kan sebuah kebenaran besar dalam konteks itu. Mungkin ada orang meng-highlight itu, tapi saya lebih sering mengingat itu dalam konteks jawaban gurunya itu kan cepat sekali, itu kan intuisi gitu. Jadi pengetahuan yang di atas pengetahuan, karena dia punya pengalaman panjang sebagai seorang bijak gitu. Cepat sekali kan, kalau kita bisa tidak menjawab itu dengan pengetahuan yang kita punya dan pengalaman yang secetek ini. Kalau ada perdebatan kayak gitu kan kita pasti ikut ngebully gitu, kira-kira sederhananya kan gitu. Sebagai guru misalkan. Sebagai guru ya, meskipun kita sebagai guru. Kalau dia dengan cepat melihat berputar pikirannya ke dalam konteks kemanusiaan, itu ke dalam pikiran besar. Entah di masa lalunya dia pernah menghadapi hal yang sama atau tidak, itu kan tidak diceritakan ya, tetapi kan itu sebuah jawaban yang luar biasa. Jadi saya mengerti kalau ada ahli yang mengatakan bahwa ya itu termasuk salah satu puncak pengetahuan gitu. Intuisi itu. Tadi kita sebenarnya ngomong apa sih? Improvisasi. Improvisasi ya. Ini bagaimana berpikir gitu. Iya, iya. Berpikir benar, tapi kita kayaknya harus lanjut bikin kopi lagi dan kita harus lanjutkan ke sesi selanjutnya. Terima kasih. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Shalom. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam sejahtera. Damai. Weh.